Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan PTS, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku Bupena 3D. Kita akan langsung memasuki ke pembelajaran hari ini, yaitu tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1. Untuk pendamping pembelajaran yang pertama, yaitu muatan SBDP, pola irama pada lagu. Ketika menyanyikan sebuah lagu, kita dapat merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur itu membentuk pola irama. Kita juga dapat mendengarkan panjang pendek bunyi pada setiap syair lagu yang kita nyanyikan. Panjang pendek bunyi tersebut juga membentuk pola irama. Ayo berlatih untuk menemukan pola irama pada sebuah lagu. Nah, kita nyanyikan sebuah lagu agar kita dapat mendengarkan dan merasakan perbedaan pola irama pada syair lagunya. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Pamanku Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyi bersama. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawa kaya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawa kaya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, setelah menyanyikan lagu Pamanku Datang, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan demikian pesatnya dan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, atau tabel. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasinya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Bacalah teks berikut untuk mengetahui informasi apa saja tentang perkembangan produksi pangan yang dapat kita peroleh. Penggunaan teknologi pangan pada tempe.
Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Di antaranya, vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern, sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Proses pembuatan tempe terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun, seiring berkembangnya teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe dengan lebih mudah dan efisien. Anak-anak, informasi apa yang kamu peroleh dari teks penggunaan teknologi pangan pada tempe? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa tempe digemari banyak orang? Yang kedua, apa bahan utama pembuatan tempe? Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan tempe? Dan yang keempat, bagaimana teknologi pembuatan tempe saat ini? Setelah ini kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu muatan matematika. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Banyaknya persegi satuan yang menutupi permukaan bangun tanpa celah dan tidak saling berhimpitan menyatakan luas bangun datar tersebut. Seperti contoh berikut. Pada gambar pertama, luas bangun datar yang ditandai dengan kotak kecil-kecil lagi ada 9 persegi satuan. Maka luasnya adalah 9 persegi satuan. Sedangkan contoh yang berikutnya, luas bangun datar persegi panjang memiliki 15 persegi satuan. Nah, persegi-persegi yang kecil itu termasuk luas dari bangun datar. Jadi, kita dapat menghitung luas bangun datarnya berdasarkan banyaknya persegi satuan di dalam bangun datar tersebut. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami bagaimana cara menghitung luas bangun datar, kerjakanlah soal latihan. Latihan yang pertama, tentukan luas bangun datar berikut. Ada 7 bangun datar yang akan kalian hitung berapa luasnya. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan jawaban soal nomor 1, yaitu manakah bangun datar yang paling luas, manakah bangun datar yang luasnya paling kecil, dan adakah bangun datar yang luasnya sama. Nah, berapa luasnya? Alhamdulillah anak-anak, sudah sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang mau membimbing dan membantu anaknya untuk mengerjakan latihan-latihan di setiap harinya. Semangat dalam mengerjakan tugas. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.